Nyinyiran atau berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka adalah kebiasaan yang seringkali muncul dalam interaksi sosial sehari-hari. Meskipun terkadang tampak tidak berbahaya, nyinyir sebenarnya dapat membawa dampak negatif yang cukup serius, baik bagi individu yang menjadi sasaran maupun bagi yang melakukannya. Nyinyir dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan energi negatif dan merusak hubungan sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahaya nyinyir dan belajar bagaimana menghadapinya dengan bijaksana. Inilah aspek-aspek nyinyir, mulai dari bahaya yang ditimbulkannya dan bagaimana cara mengatasi. Mari kita mulai. Cara menghadapi nyinyiran dari orang lain hingga strategi untuk menangani teman yang suka mengajak nyinyir. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini, kita bisa lebih bijaksana dalam bersikap dan menciptakan lingkungan yang lebih positif dan harmonis. 1. Bahaya nyinyir. Nyinyir atau berbicara buruk tentang orang lain dapat memberikan dampak negatif yang signifikan, baik bagi individu yang menjadi sasaran maupun bagi pelakunya. Ketika kita nyinyir, kita menyebarkan energi negatif yang dapat merusak hubungan sosial dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Orang yang sering menjadi korban nyinyiran mungkin akan merasa terluka, tidak dihargai dan kehilangan kepercayaan diri. Dampak ini bisa lebih parah jika nyinyiran menyebar luas dan mencemarkan nama baik seseorang yang pada akhirnya dapat mempengaruhi karir, kehidupan sosial dan mental mereka. Selain itu, kebiasaan nyinyir juga merugikan diri sendiri. Orang yang sering nyinyir cenderung dipandang negatif oleh orang lain karena dianggap suka mencari-cari kesalahan dan tidak tulus dalam berinteraksi. Hal ini dapat mengisolasi pelaku dari pergaulan yang sehat dan mengurangi kualitas hubungan sosial. Selain itu, nyinyir mencerminkan ketidakpuasan diri dan kurangnya rasa percaya diri. Dengan terus-menerus nyinyir, kita mengundang energi negatif yang bisa merusak kesejahteraan mental kita sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahaya nyinyir dan berusaha menghindari kebiasaan ini demi kebaikan diri sendiri dan orang lain. 2. Ketika kita suka nyinyir, menyadari bahwa kita sendiri sering nyinyir adalah langkah pertama yang penting menuju perubahan. Nyinyir mungkin terasa memuaskan dalam jangka pendek, tetapi sebenarnya ini mencerminkan ketidakpuasan diri dan kurangnya rasa percaya diri. Ketika kita suka nyinyir, kita memfokuskan perhatian pada kelemahan dan kesalahan orang lain daripada melihat potensi dan kekuatan diri sendiri. Ini adalah sikap yang tidak konstruktif dan hanya akan menghambat perkembangan pribadi kita. Oleh karena itu, penting untuk merenung dan mengevaluasi diri, mengapa kita cenderung nyinyir dan bagaimana kebiasaan ini mempengaruhi kehidupan kita. Mengubah kebiasaan nyinyir membutuhkan kesadaran dan usaha yang konsisten. Cobalah untuk lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidup dan berusaha meningkatkan kualitas diri. Latih diri untuk berbicara dengan bijaksana dan selalu berpikir sebelum memberikan komentar tentang orang lain. Carilah cara-cara konstruktif untuk mengekspresikan diri seperti melalui hobi atau aktivitas yang produktif. Dengan mengalihkan energi kita ke hal-hal yang lebih positif, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bahagia, percaya diri dan dihormati oleh orang lain. Transformasi ini tidak hanya akan membawa manfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih positif dan harmonis di sekitar kita. Ketiga, ketika kita menghadapi nyinyiran orang, menghadapi nyinyiran dari orang lain bisa menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan dan menantang. Dinyinyirin seringkali dapat merusak kepercayaan diri dan membuat kita merasa tidak dihargai. Namun penting untuk menyadari bahwa nyinyiran biasanya lebih mencerminkan ketidakpuasan dan masalah pribadi yang melakukannya daripada kekurangan kita sendiri. Oleh karena itu, jangan biarkan nyinyiran mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Tetaplah fokus pada hal-hal positif yang kita miliki dan teruslah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saat menghadapi nyinyiran, tanggapilah dengan sikap tenang dan jangan terprovokasi, dan menanggapi dengan emosi hanya akan memperburuk situasi dan memberikan kepuasan bagi pelaku nyinyiran. Sebaliknya, tunjukkan bahwa kita lebih baik daripada komentar negatif mereka dengan tetap tenang dan menjaga martabat kita.
Fokuslah dengan pengembangan diri dan tunjukkan prestasi yang kita capai. Dengan menunjukkan kepribadian yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh komentar negatif, kita bisa buktikan bahwa kita bisa lebih dari apa yang mereka katakan. Ingatlah bahwa orang yang benar-benar peduli dengan kita tidak akan menilai kita berdasarkan nyinyiran, tetapi berdasarkan tindakan dan integritas kita. Menghadapi nyinyiran memang tidak mudah, tetapi dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, kita bisa mengatasi kebiasaan negatif ini. Penting untuk diingat bahwa nyinyir tidak membawa manfaat positif baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan memahami bahaya nyinyir, kita bisa lebih bijaksana dalam bersikap dan lebih fokus pada hal-hal yang membangun untuk kita sendiri. Terima kasih.